Episode diawali dengan Yuma yang sedang mimpi akan masa lalunya saat 16 tahun yang lalu. Namun itu cuma sebentar karena neneknya Yuma membangunkannya untuk sarapan sebelum dia berangkat. Oh iya, disclaimer dikit dulu, timeline dari episode ini bertempat sebelum Yuma bergabung ke Skip dan sebelum ia bersatu dengan Ultraman Arc. Kebetulan hari itu juga bertepatan dengan kejadian Yuma saat kehilangan orang tuanya 16 tahun yang lalu. Dan neneknya Yuma juga menemukan gambaran Yuma saat masih kecil yang berada di gudang. Sesampainya di kantor Skip, ia diperkenalkan kepada anggota-anggota lainnya oleh Hiroshiban, yang mana anggotanya dikit doang nih. Dan karena kebetulan Yuma berasal dari kota Hashimoto, jadinya Yuma bisa tahu dan bakal berkode banget di Skip. Saat itu juga mereka mendapat telepon kalau ada sebuah fenomena aneh di langit kota Oino. Mereka menuju ke tempat itu dan memeriksanya. Saat diperiksa tidak ada data kaji yang sesuai, tapi hanya untuk memastikan kalau sebuah fenomena alam seperti ini bisa jadi akan menjadi tanda-tanda munculnya kaiju. Kita juga diperlihatkan neneknya Yuma yang pekerjaannya sebagai relawan guru TK di kota Hashimoto. Tak lama Pak Hiroshiban pun datang untuk menanyakan analisis tentang fenomena tersebut dan berharap itu cuma fenomena biasa saja. Tapi Yuma tiba-tiba merasa lapar dan mereka berdua pun duduk di bangku sambil makan. Rin juga bertanya ke Yuma karena Yuma merupakan korban dari Kide sejak 16 tahun yang lalu. Yuma pun menceritakan masa lalunya itu saat bersama orang tuanya yang berkemah di sana. Saat mereka bersenang-senang, tiba-tiba dari langit Rudion dan Monogelos yang sedang battle pun turun ke bumi. Yuma dan orang tuanya pun lari. Di saat Yuma berhenti, orang tuanya pun menyelamatkannya. Namun sayang orang tua Yuma terkena serangan Monogelos dan cuma Yuma yang selamat. Ayahnya pun menyuruh Yuma lari dan itu merupakan pesan terakhir dari ayahnya. Di saat Yuma lari, Yuma hampir dikenai oleh tanduk Monogelos yang beruntung diselamatkan oleh Rudion. Setelah kejadian itu juga, Yuma menjadi saksi akan selamatnya dari kejadian itu karena orang lain menganggapnya itu hanyalah mimpi. Tapi tidak dengan Yuma yang selalu percaya akan hal itu. Awalnya Yuma tidak ingin bergabung ke Skip karena rasa takut yang dia alaminya saat 16 tahun yang lalu. Namun ia memutuskan bergabung untuk menyelamatkan dan melindungi masa depan semua orang. Lalu Rin mendapat telepon dari Hiroshiban untuk kembali karena ada gelombang elektromagnetik yang tinggi dari fenomena tersebut. Hal ini sama juga terjadi oleh Yopi saat memeriksa Monohorn mengeluarkan gelombang resonansi yang sama. Dan benar saja kaiju muncul dari fenomena tersebut yang bernama Digelos yang merupakan individu kedua dari Monogelos. Yuma yang melihat itu merasa trauma dan panik, beruntung ditenangkan oleh Rin untuk melakukan evakuasi. Terlihat Digelos yang beraksi dengan Monohorn dan juga menghancurkan sekitar kota. Yuma yang sedang evakuasi pun melihat kalau Digelos akan menyerang ke arah TK tempat neneknya Yuma mengajar. Melihat itu pun Yuma segera lari untuk menyelamatkannya. Para tank GDF pun muncul untuk menyerang Digelos dan terlihat anak-anak TK di sana ketakutan. Dalam perjalanan, Yuma hampir dikenai reruntuhan bekas serangan Digelos. Beruntung ia selamat dan di genangan air, sosok Rudion pun muncul dan membawa Yuma ke dimensi yang lain. Disinilah momen pertama kali Yuma bertemu dengan Rudion dan Rudion memberi Yuma berupa alat transformasi untuk bersatu dan berubah menjadi Ultraman Arc. Saat itu juga Yuma pun bangun dan sadar dengan alat transformasi yang dipegangnya. Melihat itu Yuma pun langsung berubah menjadi Ultraman Arc untuk pertama kalinya dan menyelamatkan pesawat tempur GDF. Yuma pun melihat wujudnya setelah bersatu dengan Rudion melalui kaca bangunan kota dan battle pertama Ultraman Arc pun dimulai. Arc pun sempat kelangangan saat terkena tembakan yang tiba-tiba dari Digelos dan juga serangan Exhaust-nya yang ditangkis oleh barrier Digelos. Melihat ini, imajinasi Yuma pun muncul dengan mengubah Arc Finalizer-nya menjadi cambuk untuk menghabisi Digelos dari samping yang sempat menangkis Kosen Arc. Setelah mengalahkan Digelos, Yuma pun kembali ke wujud manusianya dan mengunjungi neneknya di TK. Dan ternyata itu semua mimpi Yuma saat pertama kali masuk ke Skip. Ia pun bangun dan melihat foto orang tuanya serta gambaran saat ia kecil dulu. Ternyata asal mula alat transformasi ini juga pernah digambar oleh Yuma dulu beserta pedang dan formnya juga. Episode pun diakhiri dengan oleh Yuma yang bertemu Shu Ishido di jalur yang sama. Dan seperti biasa, sifat asli Shu Ishido jadi berbeda saat membahas kopi. Yap, episode ini bisa dibilang seperti episode satunya Ultraman Arc. Yap, the real episode 1 karena ini membahas tentang flashback saat Yuma pertama kali bersatu dengan Rudion dan kejadian Yuma saat kehilangan orang tuanya sejak Kide pada 16 tahun yang lalu. Sekaligus menjadi asal-usul tertancapnya Monohorn yang dimana berasal dari tanduk Monogelos. Sesuai yang tertulis dari sinopsisnya, yang mana tanduk ini hampir mengenai Yuma dan beruntung Rudion menahannya dan Yuma selamat saat itu. Pas lihat ini, gua jadi bertanya-tanya, kenapa Rudion tidak membawa Monohorn ini keluar dari bumi? Tapi kalau dibawa pun cerita Ultraman Arc gak bakal tercipta. Tapi bisa jadi tanduk Monohorn ini keras, jadi dibiarkan selama 16 tahun di situ, buat diselidiki lebih lanjut sampai sekarang.
ngomongin soal Monohorn yang berasal dari tantung Monogelos. Setelah 16 tahun kejadian tersebut, kaiju ini muncul lagi dalam bentuk individu yang baru bernama Digeros. Perbedaannya dengan Monogelos ada di kepalanya yang tanduknya sudah tumbuh menjadi dua dan ada bekas patahan tanduknya di kepalanya. Terakhir, ngomongin soal pertemuan Yuma dengan Rukion dari 16 tahun yang lalu sampai ia kembali sejak Keyday terjadi, dan kembalinya itu tepat di hari yang sama Yuma mengalami Keyday di masa lalu. Ternyata alat transformasi Ultraman Arc ini pernah digambar oleh Yuma saat masih kecil beserta pedang dan formnya. Jadinya gak heran kenapa di episode 1 Ultraman Arc bisa menjadi debut pertama Arc Ice World walau hanya sebentar doang di akhir, dan juga akan menjadi clue untuk episode-episode kedepannya seperti episode 4 nanti yang akan menjadi debut untuk Solis Armor. Overall, episode ini sudah menjawab semuanya dari episode 1 secara garis besarnya, mulai dari Yuma pertama kali berubah menjadi Ultraman Arc dan juga kejadian Yuma yang kehilangan orang tuanya. Seru, yes seru. Yap, itu aja untuk video kali ini. Kalau misalnya gua ada yang salah atau kurang, boleh banget koreksi atau tambahin di kolom komentar. Terima kasih yang sudah pada mampir. Gua Autosotix. Dah.